Selamat pagi, salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Herianson Esos. Instansi tempat saya bekerja di saat ini di Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan saya saat ini adalah Polisi Pamung Praja Ahli Pertama. Untuk masa kerja saya bekerja dari tahun 2002 sampai dengan saat ini, dan saya sekarang ditugaskan di bagian bidang Tratibum. Dalam kesempatan ini, saya akan menunjukkan video portofolio dinamis Jabatan Fungsional Ahli Pertama. Salam Praja Wibawa. Analisa aspek sanksi Perda Kabupaten Kapuas nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum, kebersihan dan pertamanan. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 148 dan 149 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja pasal 1. Satuan Polisi Pamung Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Perda nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum, kebersihan dan pertamanan. Ketentuan umum pasal 1. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kapuas. 2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kapuas. 5. SKPD adalah dinas atau badan teknis yang terkait dengan peraturan daerah ini. 6. Badan adalah suatu organisasi atau lembaga pemerintah daerah maupun swasta, serta badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komunitas, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, bentuk usaha serta badan usaha lainnya. 7. Perusahaan daerah air minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan air minum Kabupaten Kapuas. 8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Ketentuan pidana pasal 57. 1. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47 huruf D, huruf G, pasal 44, pasal 45A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf H, huruf I, dan atau huruf C, pasal 46 huruf A, huruf B, dan atau huruf C, pasal 48 dan pasal 49 dan atau pasal 50 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 1 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. 2. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47E dan atau huruf F dan atau pasal 45 huruf E dan atau huruf F dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. 3. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47 huruf A, huruf B dan atau huruf C dan atau pasal 46 huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H dan atau huruf I dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 4. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 adalah pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi. Dampak negatif akibat pertumbuhan ekonomi yang
tidak stabil dan lapangan kerja yang sempit sehingga menimbulkan dampak negatif terganggunya stabilitas ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat Kabupaten Kapuas, antara lain. 1. Kondisi kota menjadi tampak kumuh dan semarawut akibat pedagang kaki lima, toko, atau warung menggelar dagangnya di bahu jalan dan trotoar. Kedua, tertutupnya saluran air akibat menumpuknya barang pada parit atau kali di sepanjang jalan. Yang ketiga, terganggunya jalan umum sehingga mengakibatkan kemacetan jalan raya. Yang keempat, rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kelima, berdirinya bangunan yang tidak beraturan. Keenam, dibangunnya tempat-tempat usaha yang tidak sesuai aturan. Ketujuh, beralihnya fungsi bangunan oleh warga masyarakat. B. Penanggulangan. 1. Perlunya koordinasi yang jelas antara instansi terkait dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, kegiatan sosialisasi peraturan daerah harus lebih sering dilaksanakan. Yang ketiga, dilakukan upaya preventif lebih banyak dilakukan untuk menghindari kontroversi dengan masyarakat. Yang keempat, perlunya dukungan dana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan di lapangan. Yang kelima, perlunya penambahan sarana dan prasarana kerja di lapangan. Demikian laporan evaluasi sanksi Perda pelaksanaan tugas penyelenggara ketertiban dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kapuas yang telah dilaksanakan sesuai unsur Satuan Polisi Pamung Praja, perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah dan tugas penentuan di bidang ketertiban dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam pelaksanaan kegiatan kami terus berusaha membangun kebersamaan guna tercapainya program kegiatan yang ditetapkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamung Praja demi melaksanakan dan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman umum. Mari kita tingkatkan kesadaran untuk tidak melanggar peraturan yang telah kita ketahui bersama agar terciptanya suasana kondusif yang kita cita-citakan. Ya, saudara. Izin kemudian. Ya, saudara. Saudara. Terima kasih. Ini kemudian mau menyampaikan aspek sanksi Perda Kabupaten Kapuas nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum, kebersihan dan pertamanan. Terima kasih atas hasil analis substansi perdanya. Nanti kita pelajari dan kita koordinasikan dengan pimpinan. Tentunya nanti Kasat untuk mengetahui tindak lanjut dari sanksi-sanksi yang kita terapkan. Terima kasih atas analisnya. Izin kemudian. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu Selamat pagi. yang telah hadir ke tempat kami. Pada kesempatan ini Bapak Ibu kami mau menyampaikan masalah izin Bapak Ibu, kesempatan aturan ataupun ketertiban umum, kebersihan dan pertamanan. Apakah Bapak-bapak sudah tahu aturan tersebut? Belum tahu, Pak. Oh, kalau begitu nanti kita Tahu ya? Belum. Salah kamu. Iya. Harus sudah baik. Iya kan? Iya, oke. Kalau gitu saya akan jelaskannya untuk sampean-sampean atau bapak-bapak, ibu-ibu Saya ini. belum tahu lah, Pak. Iya, terima kasih ya. Nanti saya akan jelaskan di sini ya. Nanti dijualkan kita biar masyarakat dari Iya, terima kasih ya. Nanti dulu kita akan jelaskan dulu ya. Ini masalah ada ketertiban umum tentang kebersihan pertamanan, yaitu pada Perda nomor 5 tahun 2011 pasal 45 huruf E yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang berusaha atau berdagang di trotoar, jalan atau bahu jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat lainnya yang berhubungan peruntukannya tanpa mendapat izin dari Bupati Kapuas. Maksudnya di atas trotoar, Pak ya? Ya, ya. Oh, yang ini paham, Pak ya? Ya. Apakah Bapak-bapak sudah memahami atau
sudah tahu perda tersebut? Nah, emang sudah ini paham nggak, Mek? Ya. Paham. Pak, boleh bertanya, Pak? Misalnya kalau di sekitaran taman kota gimana, Pak? Kalau di taman kota memang itu diperbolehkan untuk berjualan, Pak. Kalau untuk istilahnya untuk tempat hiburan ataupun tempat piknik ya silakan, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk mendengarkan dan memahami tentang Perda nomor 5 tahun 2011. Saya harapkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melaksanakan dan tidak melanggar peraturan tersebut. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama. Ya. Pak Johnson, ini rencana program saya di tahun 2023. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, kelompok jabatan fungsional tertentu, periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Nomor 1, uraian kegiatan. 1. Tindakan non-justisial, penyuluhan kepada PKL, penyuluhan kepada pelaku tambang galian C, penyuluhan kepada para pemasangan baliho atau spanduk, aparat pelaksana, anggota Pol PP, semua JFT, PPNS, dan tenaga kontrak. Penanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, waktu menyesuaikan. 2. Pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Kapuas, perkantoran, fasilitas umum, aparat pelaksana, anggota Pol PP, PPNS, dan tenaga kontrak. Penanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, waktu menyesuaikan. Selanjutnya program Pak Denson. Ya, terima kasih Pak Yusni. Pengamanan masa unjuk rasa, semua lokasi kegiatan sesuai informasi atau pemberitahu dari penanggung jawab kegiatan. Pengamanan kegiatan nasional atau daerah, pemilu pilkada, hari besar nasional, kegiatan keamanan, dan lain-lain. Pendataan Dingmas dan pelatihan Dingmas. Hasil yang ingin dicapai, terciptanya kota yang tertib, masyarakat sadar dan paham akan program pemerintah untuk kepentingan bersama. Pak Yusni, kita evaluasi kegiatan tahun 2023 dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota Polisi Pamung Praja, khususnya kelompok jabatan fungsional tertentu Pol PP Kapuas selama tahun berjalan 2023. Sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai rencana kerja tahun 2023, maka perlu diadakannya evaluasi dalam pelaksanaannya. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas tahun 2023. Nomor 1, uraian tugas, tindakan non-justisi. 1. Penyuluhan kepada PKL. 2. ENB. 3. Pemasangan spanduk baleho. Volume kegiatan 30 laporan. Lokasi kegiatan Ibu Kota Kapuas, Jalan Cilikriwut, Jalan Mawar, Jalan Anggrek, Jalan Pemuda, Jalan Kampung Bungai, Bundaran Besar, dan lain-lain. Hasil yang dicapai, pelaku usaha harus memahami ketentuan syarat membuka usaha, harus memiliki izin. Sebelum operasi, masyarakat PKL paham ketentuan sebelum memasang spanduk atau baleho harus ada izin membayar pajak. Terus yang kedua, pengamanan aset pemerintah Kabupaten Kapuas. Yang pertama, gedung, perkantoran, ketiga, rumah jabatan, dan yang tiga, lain-lain. Volume kegiatan 40 laporan. Lokasi kegiatan 1. Kantor. 2. Rumah jabatan. Hasil yang dicapai, aset-aset pemerintah Kabupaten Kapuas aman dari pencurian, perusakan, terjaganya dengan baik. Terus yang ketiga, melakukan pengawalan seperti tamu VIP, presiden, menteri, kepala daerah, dan lain-lain. Volume kegiatan 12 laporan. Lokasi kegiatan Ibu Kota Kabupaten Kapuas dan tempat tertentu sesuai situasi. Hasil yang dicapai, tamu merasa aman, merasa tenang, dan terjamin keamanan.
Selanjutnya, melanjutkan motivasi kegiatan Pak Rianson. Nomor 4, melakukan patroli 1. Dalam ibu kota Kabupaten Kapuas. 2. Tempat rumah ibadah. 3. Jalan-jalan protokol dan lain-lain. Volume kegiatan 120 laporan. Lokasi kegiatan sesuai informasi dan pemberitahuan dari instansi terkait. Hasil yang dicapai, warga masyarakat akan tertib aman dalam melakukan aktivitasnya. Yang kelima, pengamanan demo unjuk rasa insidentil. Volume kegiatan 2 laporan. Lokasi kegiatan sesuai info resmi dari pihak Korlap. Hasil yang dicapai, masyarakat yang melakukan demo unjuk rasa akan terkendali, aman, tertib, tidak akan terprovokator oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 6. Pengamanan event-event tertentu seperti hari-hari besar nasional dan keagamaan. 7 laporan. Hasil yang dicapai seputaran kota. 5. Melaksanakan deteksi dini. 1. Prabola. 2. Banjir. 3. Gangguan tertibum dan termas. 12 laporan. Hasil yang dicapai rawan situasi tertibum dan termas. Diketahuinya informasi lebih awal apa yang akan mungkin terjadi di lapangan. Hampir semua kegiatan yang telah direncanakan, diprogramkan telah dilaksanakan dengan baik, tidak mengalami kendala. Hal ini tidak lepas dari penerapan prinsip koordinasi baik sebelum melaksanakan tugas ataupun di lapangan bersama dengan pihak-pihak keamanan seperti Polri, TNI, serta instansi terkait. Halo, selamat malam kan. Ini ada target. Kayaknya ada 3 orang yang sedang minum minuman keras ini kan. Siap, dilaksanakan. Siap. Terima kasih. Apa ini? Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Lagi ngapain ini? Biasa, Apa yang biasa-biasa ini? Ini nih sudah ini nih mengganggu orang banyak ini. Ketertiban umum ini. Emang kami biasa minum ini, Pak. Ini lagi. Sepulainya maklum ini. Nanti saya bawa ke kantor ini. Aduh, jangan, Pak. Kasihan istri anak saya, Pak. Kalau sudah minum nggak tahu kasihan sama istri ini. Jangan, Pak. Nanti istri saya marah. Ini aja, kita bawa ke kantor aja ya. Bawa aja nah, bawa aja. Jangan yang minta waras-waras begitu ya. Gini aja nih, kalau nggak mau dibawa, minumannya itu dibuang aja itu. Iya, Pak. Sayang, Pak. Sedikit lagi, Pak. Ngapain sayang ini? Sayang tuh sama anak istri yang sayang. Cuma beli air minuman itu kan nggak sayang sudah. Ayo buang aja itu, buang. Tapi jangan dibawa kantor, Pak ya. Ya. Saya buang dan dibuang ke kantor, Pak ya. Ya. Dari mana ini nih? Saya tadi ambil, Pak, dari daerah sini sana, Pak. Ya sudah nih, gini bubar aja ini. Iya, Pak. Iya. Ini sudah jam berapa ini? Sudah larut malam ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ayo cepat. Ya, Bubar ini, bubar. Iya, Pak. Ngapain di sini? Di tempat umum ini. Iya, Pak. Cepat, bubar. Maaf, Pak ya. Hati-hati. Nah, ini kan baru sedikit aja minum sudah kayak gini. Hati-hati ya. Terlalu ini.